Perkenalkan, nama saya Binti Khairiyah, NIM saya 232061110. Prodi saya Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Semester 3. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas perangkat pembelajaran yang diampu oleh Dr. Ibu Septiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang IPAS kelas 3 semester 1 tentang Ayo Mengenal Kehidupan Makhluk Hidup. Oke, tujuan pembelajaran ini ialah untuk mengidentifikasi hewan-hewan di lingkungan sekitar. Yang kedua, mendeskripsikan tahapan siklus hidup yang dilalui oleh makhluk hidup. Yang ketiga, membandingkan siklus hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang keempat, mengidentifikasi siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Yang kelima ada membuat simulasi menggunakan bagan, alat bantu sederhana tentang siklus hidup hewan dan mendeskripsikan upaya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Sebelumnya, kita akan mengenal dulu apa sih itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah semua yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti tumbuh berkembang biak, membutuhkan makanan, bernafas, dan peka terhadap rangsangan. Contoh makhluk hidup. Yang pertama ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama. Hewan-hewan di sekitarku sangat menarik. Adapun jenis-jenis hewan antara lain: 1. Hewan peliharaan. Contohnya kucing, ayam, kambing, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hewan liar. Hewan ini yang harus kita hindari atau lebih baik jangan mendekat. Contohnya ada gajah, singa, ular, dan lain sebagainya. Selain itu, hewan juga memiliki tempat hidup yang berbeda, dibagi menjadi 2. Hewan darat, contohnya ayam, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada hewan yang hidup di dalam air. Apa sih ya contohnya? Ya, betul sekali, ikan. Selanjutnya, ada bagian-bagian hewan. Contohnya di sini adalah kucing. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di dalam sini. Kucing di samping memiliki kepala, badan, dan alat gerak. Kan hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama, hewan invertebrata, yaitu apa sih ya? Yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, ada hewan vertebrata. Apa sih? Yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Adapun contoh hewan invertebrata ya, yang pertama ada hewan berpori, hewan berongga, cacing pipih, cacing beruas, cacing nematoda, hewan bertumbuh lunak, hewan berkulit duri, dan yang terakhir ada hewan kaki beruas atau hewan invertebrata. Yang pertama ada Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan yang terakhir mamalia. Selanjutnya kita akan mempelajari siklus hidup. Siklus hidup dibagi menjadi 2. Yang pertama ada siklus pada manusia, seperti halnya dalam gambar tersebut. Yang kedua adalah siklus hidup pada hewan.
Dan yang terakhir, siklus hidup pada tumbuhan. Yang pertama, siklus hidup pada manusia. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan semasa hidupnya. Pertumbuhan ditujukan oleh adanya perubahan fisik yang dapat diukur seperti halnya tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang. Sedangkan perkembangan adalah apa sih itu perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju tingkat lebih dewasa. Contohnya seperti bayi yang tadinya bisa duduk, lalu merangkak, lalu berdiri, dan lalu berjalan. Segambar tersebut terdapat gambar tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia, mulai dari lahir sampai masa lansia. Terus hidup pada hewan dibagi menjadi dua. Satu, siklus hidup dengan metamorfosis. Yang kedua, siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Oke, di sini yang pertama siklus hidup hewan dengan metamorfosis dibagi jadi dua. Yang pertama metamorfosis sempurna, contohnya ada kupu-kupu. Kedua ada metamorfosis tidak sempurna, contohnya ada lipas. Ada yang tahu lipas? Lipas biasanya disebut dengan kecoa. Hidup hewan tanpa metamorfosis. Hewan yang melalui siklus hidup tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk tubuh sepanjang hidupnya. Contoh dalam gambar tersebut ada kucing. Selain kucing juga ada ayam. Oke, yang terakhir siklus hidup pada tumbuhan. Kan tadi sudah membahas manusia dan hewan. Yang terakhir ini ada tumbuhan juga mengalami siklus hidup. Namun, siklus hidup setiap jenis tumbuhan dapat berbeda. Sebagai contoh, siklus hidup tumbuhan pohon pisang. Selain itu juga ada tanaman jagung, tumbuh dari biji sampai menjadi jagung. Oke, kesimpulan pada video materi pada hari ini adalah makhluk hidup diantaranya seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Makhluk hidup juga memiliki beberapa ciri khas dan dapat dikelompokkan berdasarkan sifat-sifatnya. Semua makhluk hidup itu bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan bereaksi terhadap lingkungan. Mereka juga memiliki peran penting dalam ekosistem, seperti menghasilkan oksigen, membantu penyerbukan. Oleh karena itu, menjaga dan melestarikan makhluk hidup dan habitatnya sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup di bumi ini.